نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا وبعد. Kita melanjutkan hadis 3 orang. Yang satu habis hartanya untuk sedekah, yang kedua dia mati di medan jihad membela agama Allah, satu lagi dia sibuk mengajarkan ilmu agama tentunya, dan ilmu yang benar tentunya. Tiga-tiganya masuk neraka. Kenapa? Riya. Bukan dia tidak berharap ridha Allah, enggak. Dia berharap ridha Allah. Dia berharap pahala, ya. Dia berharap surga, ya. Tapi tercampur. Maka namanya juga ikhlas. Ikhlas artinya murni. Jadi Allah akan terima yang murni karena aku saja. Karena aku, karena uang, karena aku, karena manusia, karena aku, karena jabatan, aku tolak. Disinilah maka para ulama betul-betul sangat berhati-hati. Nanti akan beliau berikan beberapa contoh. Nah, saking mengerikannya riya itu. Kan bagi orang-orang awam, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang enggak, kan yang penting berbuat baik. Mau pamer atau tidak, mau ikhlas atau tidak, ya kan yang penting bermanfaat bagi sesama, kan begitu. Bagi Allah tidak. Ya. Percuma kalau tercampur. Ya, beberapa fawaid sudah. Yang belum mungkin taglidhu tahrimir riya fil amal wa shiddatul uqubati alaih. Kerasnya keharaman riya itu, karena haram bertingkat ya. Babi haram, membunuh lebih haram lagi, lebih berdosa lagi, berbuat syirik lebih haram lagi, kan gitu, bertingkat. Wa syiddatul uqubati alaih, dan hukumannya luar biasa. Ini orang salah apa? 3 orang ini nggak salah apa? Amalnya luar biasa. Dermawan, mati di medan jihad, menghabiskan waktu untuk mengajarkan ilmu agama, ini luar biasa. Tapi 3-tiganya masuk neraka. Mengerikan. Ar-riya'u yajri min ibni Adam majrad dam. Riya itu berjalan pada diri anak Adam itu bersama jalan darah. Ya. Untuk apa? Liyasuba af'alahu, untuk merusak amalnya. Maka tidak nampak. Sering pelakunya sendiri tidak tahu kalau dia itu sedang riya. Wa yubtilu kulla a'malihi, dan membatalkan seluruh amal dia. Nanti beliau akan bawakan ayat
bagaimana debu atau pasir yang sedikit di atas batu hitam, batu licin, lalu tertimpa hujan yang sangat lebat. Masihkah tersisa? Habis, tidak tersisa itu pahala, betul-betul habis. Disinilah para sahabat kita tahu, sampai untuk bersodakoh saja, jangankan orang lain, yang bersangkutan saja, yang diberi sodakoh saja tidak tahu ini siapa yang memberikan sodakoh. Saking takutnya mereka dengan hadis ini. Nah, untuk selanjutnya beliau menjelaskan dengan panjang lebar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mari kita ikuti ya. Kita awali dari yang pertama, ar-riya'u al-ilmi. Riya dalam masalah ilmu beliau tempatkan di nomor pertama, karena umumnya orang-orang yang berilmu, para ulama, selamat dari zina, selamat dari khamr, selamat dari judi, selamat dari maksiat-maksiat orang awam, tapi tidak selamat dari ini. Anak iblis kan tidak tinggal diam. Iblis tahu persis, iblis lihat. Jangan ajak dia, jangan goda dia untuk berzina, untuk minum khamr, untuk berjudi, untuk berbohong, untuk membunuh, nggak mempan. Ajak dia untuk merasa lezat saat orang-orang mencium tangannya, saat orang-orang membungkukkan badannya untuk dia, saat orang-orang mengeluh-elukan namanya, dibikin lezat. Ini dia. Maka para ulama yang jeli sembunyi dari manusia. Beberapa kali saya sampaikan di majelis ini tentang Ibnu Rajab Al-Hambali yang luar biasa hati-hati menjaga keikhlasan. Saat beliau bersama murid-muridnya membahas tentang sebuah permasalahan, murid-muridnya mengatakan, ini yang mengkisahkan kisah ini salah satu muridnya, bukan beliau sendiri. Kata murid-muridnya, ini pembahasan luar biasa. Nggak disebut pembahasan apa ya. Pembahasan luar biasa, hujahnya, dalilnya, istidlalnya luar biasa. Kalau ada orang yang membantah, nggak bisa berkutik, ya. Istilah kita kicep gitu ya. Kalau mau bantah, dengar hujah seperti ini, udah diem. Nah, saking tajamnya. Beberapa hari kemudian khalifah memanggil beliau dan ulama-ulama yang lain. Biasa khalifah untuk membahas tentang permasalahan. Ya, jangankan sekelas khalifah, setelahnya Umar saja sering mengumpulkan orang-orang yang tentu di bawah beliau, ya. Salah satunya Ibnu Abbas, untuk membahas sesuatu, bermusyawarah. Berkumpullah membahas tentang permasalahan. Khalifah bertanya, dijawab. Nah, sampailah pembahasan yang beberapa hari yang lalu dibahas oleh Ibnu Rajab bersama murid-muridnya itu. Ya. Mulailah ulama pertama, ulama kedua, ketiga, kata murid-muridnya. Mereka membahas dengan pembahasan yang biasa, jauh dengan pembahasan gurunya beberapa hari yang lalu. Sampailah
giliran Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata murid-muridnya, ini nih, tentu dengan antusias muridnya ingin supaya khalifah mendengar bagaimana hujah, istidlal, argumen dari gurunya. Nggak tahunya, kata Ibnu Rajab, lewat saja, seolah beliau nggak tahu apa-apa, ya, nggak membahas, seolah nggak paham, seolah nggak tahu, lewat saja. Tentu gregetan ini murid-muridnya, ini kenapa dia? Begitu pulang, murid-muridnya penasaran, ya Syekh, kenapa Anda diam? Kenapa Anda nggak bahas seperti beberapa hari yang lalu? Kenapa Anda diam saja? Dijawab oleh Ibnu Rajab, waktu aku membahas itu bersama kalian, nggak ada yang aku harapkan kecuali wajah Allah. Ya, guru di depan muridnya apa sih? Masa mau pamer sama muridnya, dipuji, disanjung, diberi apa? Waktu aku di depan khalifah, hatiku berbeda. Hatiku berbeda, ada sesuatu di hatiku. Khalifah bersama ulama lain lagi, ada sesuatu. Kalau di hadapan kalian nggak ada sesuatu kecuali ingin ridha Allah, maka aku tidak mau. Ini luar biasa para ulama. Ini satu di antara sekian puluh contoh ulama bagaimana mereka berhati-hati terhadap riya. Tidak seperti kita. Kita sangat tidak hati-hati, seolah kita aman dari riya, seolah kita seperti Rasulullah, akulah yang paling fasih mengucapkan huruf dot, akulah yang pertama kali masuk surga, haram surga dimasuki siapapun sebelum aku memasukinya, karena akulah yang berhak membuka gerbang surga. Orang-orang berbondong-bondong kepada Nabi Adam tidak sanggup, kepada Nabi Nuh tidak sanggup, Nabi Ibrahim tidak sanggup, dan seterusnya, akulah yang sanggup, dan seterusnya. Rasulullah tentu aman. Dan beliau juga harus menyampaikan itu, karena itu hak, tidak boleh disembunyikan. Lah kita siapa? Seolah kita menyaingi seperti beliau, merasa aman dari riya, maka segala kelebihan kita ceritakan, segala kehebatan kita sampaikan. Ya, padahal Nabi saja mengajarkan saat beliau menceritakan kelebihan beliau dalam perang Uhud, beliau tidak menyebut aku, tapi yahki nabiyan minal anbiya, ada seorang nabi, yang begini, itu kelebihan. Padahal beliau sendiri, beliau tidak sebut. Ini beliau ingin mengajarkan kepada kita, kalau memang tidak usah menyebut, ngapain menyebut? Ya. Nah, ini yang pertama, riya dalam masalah ilmu. Beliau membawakan hadis sahih, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Jangan kalian belajar ilmu agama ini. Jangan kalian belajar ilmu untuk apa? Untuk menyaingi para ulama, untuk bersanding dengan para ulama, untuk menjadi ulama. Maka ini pelajaran bagi kita masukkan anak-anak kita ke pesantren, belajar agama yang benar, akidah, tauhid, manhaj. Untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan, supaya tahu tauhid rububiyah itu seperti apa, supaya tahu tauhid uluhiyah itu seperti apa, supaya tahu Allah menciptakan Adam itu dengan apa, kapan Allah menghadapkan wajahnya ke wajah kita, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan apa, Allah akan menggulung langit-langit itu dengan apa.
dan seterusnya supaya tahu. Maka jangan kita rangsang anak-anak kita supaya jadi seperti Ustadz Anu, seperti jadi ulama Anu. Jangan. Kalau akhirnya jadi ustadz, jadi ulama, walillahilham. Tapi jangan, tujuannya jangan seperti itu. Nanti terkenal, masyhur, namanya dikenal se-Indonesia misalnya. Jangan. Ini sudah ada larangan. La ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Jangan sekali-kali kalian belajar ilmu untuk menyaingi para ulama itu. Maka yang benar supaya hilang kebodohan kita. Wala litumaru bihis sufaha, untuk mengatur orang-orang bodoh itu. Orang bodoh kan tentu takzim terhadap ulama. Maka diatur, dipengaruhi dan seterusnya. Jangan. Wala lituhayyizu bihil majalis. Jangan untuk mengkhususkan majelisnya menjadi istimewa. Tujuannya supaya punya majelisnya rame. Jangan. Kalau tujuannya itu, ya ini sepertinya hanya contoh ya. Contoh lain hari ini lebih buruk lagi. Yang gaji, yang jabatan, yang ini, yang itu, lebih buruk lagi. Yang beliau sebutkan di sini cuma 3. Faman fa'ala zalik, barang siapa yang melakukan itu, belajar ilmu tujuannya 3 tadi, sebagai contoh 3 tadi, fannarun, maka tempatnya adalah neraka. Tempatnya adalah neraka. Padahal belajar ilmu agama terancam neraka. Ya. Kemudian beliau membawakan ucapan Abdurrahman bin Abi Layla, terkenal ini ya. Ucapan beliau, saya bacakan, ini ada di At-Tabaqat Sunan Ad-Darimi. Adraktu 20 wa 100 minal ansar. Aku mendapati orang Ansar, sahabat Nabi 120. Isrina wa mi'ah, 120. Berarti bertemu dengan 120 sahabat. Berarti apa? Tabi'in ya. Tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi bertemu dengan sahabat, dan lumayan ini 120. Ketika bertemu dengan 5 sahabat saja atau 2 sahabat saja masih disebut tabi'in, walaupun tobaqot terakhir ya. Tabi'in kan ada 3 tobaqot. 120 ini bisa tobaqot pertama atau mungkin kedua ya. 120 tidak sedikit tentu bertemu dengan 120 sahabat Ansor min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yus'alu ahaduhum 'anil mas'alati. Setiap kali 120 orang ini, salah satu dari 120 orang ini ditanya tentang permasalahan agama, ma minhum rajulun illa wadda anna aqahu kafahu. Dia selalu berharap mudah-mudahan yang jawab bukan saya, mudah-mudahan dijawab oleh orang yang lain.
sudah dijawab oleh yang lain, gitu. Jadi tidak ingin tampil, tidak berambisi untuk tampil. Kalau sudah ada yang menjawab, senang, terwakili. Ini rupanya berbeda dengan kita. Kita rebutan tampil, rebutan panggung, rebutan untuk menjadi masyhur. Para sahabat sebaliknya, ingin kalau sudah ada sahabat yang lain yang menyampaikan, senang, merasa terwakili. Karena apa? Karena untuk menjaga keikhlasan tadi. Betul-betul tidak mudah menjaga keikhlasan, maka harus super hati-hati. Sementara beliau mengatakan wa ba'du ahli ilmi ittaqadul ilma matiyatan lil wusuli ila sultan. Sementara hari ini berapa banyak yang belajar ilmu untuk apa? Untuk dekat dengan penguasa, untuk dekat dengan kekuasaan, untuk mendapatkan sesuatu. Dan dalam sejarah yang menonjol seperti ini siapa? Anda masih ingat? Ulama-ulama Rafidah. Ulama-ulama Rafidah. Karena bagi Rafidah itu punya keyakinan kita harus punya kekuasaan, maka disebutnya Imamiyah. Bagi mereka kekuasaan itu, imam itu, riasah itu bagian dari usul. Syubhat ini mengenal saudara-saudara kita dari kaum Hizbiyin Harokiyin. Padahal coba lihat Nabi Musa, lihat Nabi Ibrahim, lihat Nabi Harun, lihat Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Begitu dakwah pertama kali langsung mengajak untuk meraih kekuasaan? Tidak. Wahai Bani Israel, kita rebut kekuasaan Fir'aun. Kalau kita sudah berkuasa mengalahkan Fir'aun, maka dakwah menjadi mudah. Enggak ada. Enggak ada. Nabi Musa mengatakan seperti itu kepada Bani Israel. Begitu pula Nabi Harun, Yusha bin Nun, apalagi Nabi Isa berubah. Difitnah, iya. Nabi Isa itu difitnah oleh kaum Yahudi bahwa Isa dan ibunya akan merebut takhta Romawi. Maka sampai beliau dikejar-kejar untuk dibunuh, untuk disalib, tapi tidak berhasil. Mereka merasa berhasil. Itu karena fitnah Yahudi. Kalau akhirnya diberi kekuasaan, kekhalifahan, alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi bukan tujuan utama. Ya, dakwah tauhid, sembahlah Allah satu-satunya, taatilah Allah dan Rasulnya, begitu. Nanti kekuasaan diberi, alhamdulillah. Enggak, ya enggak masalah. Biarkanlah yang berkuasa orang-orang Asy'ariyah, ya biarin aja. Ya seperti di negeri kita kan, yang berkuasa orang-orang Mu'tazilah, ya biarin saja. Yang penting kita ajak tetangga kita, saudara kita, jamaah kita untuk bertauhid dengan benar, bermanhaj yang benar, taati Allah dan Rasulnya. Kalau sudah mayoritas seperti itu, insya Allah. Nah, kaum Hizbiyin Harokiyin tidak, kita rebut. Gimana caranya kita meraih kekuasaan? Apapun yang terjadi, maka bikinlah ini, bikinlah itu, gerakan ini, gerakan itu.
sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini riya dalam masalah ilmu. Kita lanjut. Ar-riya'u fi sahatil jihad. Riya di medan jihad ini luar biasa. Ya, sesuai dengan hadis yang 3 orang, pertama ilmu, jihad, ya. Maka riya dalam jihad ini sangat-sangat berbahaya karena menyebabkan masuk neraka. Lihat nih cara saya berperang, lihat nih kepahlawanan saya. Jangan sampai seperti itu. Ada kisah Abdullah bin Mubarak dalam perang melawan Romawi. Biasa ya, sebelum berperang kan suka duel dulu ya, 1 lawan 1. Biasanya ada yang nantang, atau perang Badar kan gitu, 3 lawan 3 kan. yang dari kaum muslimin Ali bin Abi Thalib dan Hamzah. Dua-duanya berhasil membunuh. Yang satu tidak berhasil. Berhasil juga tapi terbunuh juga. Artinya dari pihak kafir Quraisy 3-3-nya mati, dari pihak kaum muslimin hanya 1 yang mati. Adapun Ali dan Hamzah menang. Nah, ini dalam perang ini melawan Romawi, ada yang nantang, yang kafir yang nantang duel. Majulah seorang muslim, tapi ditutup, wajahnya tutup, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu siapa. Begitu si kafir maju, nggak selang lama langsung terbunuh. Lalu maju lagi kafir satu lagi, terbunuh. Maju lagi, dibunuh sampai 7 atau 8 ya, oleh si muslim yang wajahnya ditutup itu, nggak ada yang tahu siapa ya. Akhirnya perang secara tawuran gitu ya. Biasanya yang duel tadi mundur ya, tentu kan lelah luar biasa ya. Mundur dan kecapean, dan dibuka ya, karena kecapean akhirnya ada yang membuka, tutup wajahnya. Ternyata siapa? Seorang alim luar biasa, Abdullah bin Mubarak ya. Ini untuk menjaga keikhlasan ya. Tidak mau menonjol, tidak mau terkenal, betul-betul menyembunyikan dirinya. Beliau membawakan riwayat ini, ada di awal-awal Riyadhus Shalihin dulu ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang laki-laki kepada Nabi lalu bertanya, ar-rajulu yuqatilu hamiyatan. Ya Rasul, ada seseorang yang berperang di medan jihad itu karena hamiyah. Hamiyah itu mencintai keluarganya, mencintai sukunya, mencintai bangsanya gitu. Jadi berperang itu karena kesukuan, kebangsaan. Wa yuqatilu syaja'atan, dan orang yang berperang karena syaja'ah. Syaja'ah itu pemberani, hobinya berantem, hobinya perang. Maka ketika jihad dia senang sekali, memang hobi dia. Ada orang yang begitu ya, hobi berantem. Satu lagi, wa yuqatilu riya'an, berperang karena riya, maksudnya ingin
supaya ditonton, dilihat. Fa ayyu dzalika fi sabilillah, mana di antara tiga alasan itu yang termasuk perang fi sabilillah? Dijawab oleh Nabi dengan jawami'ul kalim, salah satu mukjizat Nabi, salah satu dari 5 mukjizat Nabi, salah satu dari 5 keistimewaan Nabi yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Kan ada 5, ini salah satunya. Apa? Utitu bijawami'il kalim, aku diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Ucapan yang ringkas, padat, sedikit, sederhana, tapi isinya luas sekali, dalam sekali. Itulah salah satu mukjizat Nabi, jawami'ul kalim. Termasuk ini, beliau tidak mengatakan oh yang ini enggak, oh yang itu enggak, tapi dijawab dengan jawami'ul kalim. Apa? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, barang siapa berperang dengan tujuan supaya kalimah Allah itu menjadi tinggi. Apa kalimah Allah? La ilaha illallah. Berperang tujuannya supaya la ilaha illallah itu berkumandang. La ilaha illallah itu diucapkan oleh orang-orang kafir sehingga masuk Islam. Tujuannya itu. Fahuwa fi sabilillah, itu fi sabilillah. Jadi tujuan perang itu seperti itu. Supaya apa? Supaya ini orang-orang yang ketakutan nih, orang-orang yang gemetaran, orang-orang kafir yang takut terancam diserang, dibunuh, ya sudahlah, baca syahadat. Itu tujuan utama. Gitu ya. Kalau mereka baca syahadat, tentu masuk Islam. Ketika masuk Islam, baru ditarbiyah, didakwai, dinasihati dan seterusnya sehingga menjadi muslim yang baik. Ya. Maka detik-detik menjelang perang itu Nabi menasihati apa? Detik-detik menjelang perang nih, ya mungkin setengah jam lagi bertemu musuh gitu. Apa kata Nabi? La tatamannau liqa'al adu, jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Ini agak aneh ya. Orang udah jihad, berperang, sudah siap dengan senjata, musuh juga sudah siap. Nabi mengatakan la tatamannau liqa'al adu, jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Kan sepertinya aneh. Musuhnya kan semangat mau ketemu musuh, semangat untuk membunuh atau dibunuh supaya syahid masuk surga. Kata Nabi mana? La tatamannau liqa'al adu, jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Kenapa? Kenapa? Karena memang bukan tujuan. Membunuh musuh, membunuh orang kafir itu bukan tujuan utama. Tujuan utama apa? Tadi, supaya orang-orang kafir itu baca syahadat, melihat pasukan kaum muslimin yang gagah berani, nggak takut mati, mereka ketakutan. Daripada diserang, sudahlah baca syahadat. Itu yang kita harapkan, yang Rasul harapkan, nggak usah perang. Tapi orang-orang kafir ini pada baca syahadat. Atau minimal yang kedua, tunduk dengan membayar jizyah, pajak upeti. Adapun perang berbunuh-bunuhan, ini tujuan terakhir, bukan tujuan utama. Disitulah maka Nabi menasihati la tatamannau liqa'al adu, jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Jangan sampai kita sudah siap seperti Saja'ah tadi, hobinya perang, sudah latihan berbulan-bulan, wah sudah mahirlah dengan pedangnya, dengan tombaknya, dengan panahnya. Tiba-tiba orang kafir pada baca syahadat, lalu nyesel, ya nggak jadi perang. Itu nggak boleh, nggak boleh. Emang bukan tujuan.
Kalau udah siap perang nggak jadi, kayak nyesel gitu, nggak boleh. Justru harus bersyukur ketika tidak terjadi perang. Berarti tujuan utama tercapai. Apa? Orang-orang kafir masuk Islam karena memang itu tujuannya. Gitu ya. Disinilah Nabi mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Barang siapa yang berperang dengan tujuan supaya kalimah Allah itu tinggi, maka berarti dia berperang di jalan Allah fi sabilillah. Ya, kita lanjut. Ar-riya'u bil mal, harta. Tadi ilmu, kemudian jihad, sekarang harta. Di banyak kaum muslimin yang bersedekah dengan hartanya, lalu dia berdosa. Kan kasihan sekali. Habis pahalanya. Beliau bawakan ayat di suratul Baqarah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya, tapi karena riya, ingin sanjungan manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu kamathali safwanin, maka perumpamaannya adalah seperti Safwan. Safwan itu batu licin. Batu ada yang kasar, ada yang licin. Ini batu licin. Alaihi turab, di atas Safwan ini, batu licin ini ada turab, ada debu, ada pasir. Fa asabahu wabilun, lalu diterpa hujan lebat. Fatarakahu solda, habis semua. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, dia tidak berkuasa sedikit pun terhadap apa yang dia usahakan itu. Gak ada hasilnya sama sekali. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang kafir. Ini riya dalam masalah harta. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min naqilin wa a'nabin. Apakah kalian ingin memiliki kebun yang di dalamnya ada pohon kurma, pohon anggur, tajri min tahtihal anhar, di dalam kebun itu ada sungai-sungai, ada sungai yang mengalir, ya. Ini jarang-jarang punya kebun, di tengah-tengah kebun itu ada sungainya. Lahu fiha min kulli samarat, di dalam kebun itu bukan hanya kurma dan anggur, tapi ada buah-buahan yang lain. Karena kali kan biasanya di kiri kanan sungai kan subur gitu. Wa asabahul kibaru, lalu dia menua, kibar, umurnya tua. Walahu dzurriyyatun du'afa, sementara anak-anaknya, cucunya lemah miskin. Fa asabaha iqsarun fihi nar, tiba-tiba datang angin panas. Mungkin di kita nggak ada ya. Di beberapa negeri seperti di Arab sana ada angin panas, fihi nar, yang mengandung api panas. Fahtarakat, membakar semuanya, kering. Itu tanaman-tanaman di kebun itu kering semua. Nah, ini sesuatu yang perumpamaan yang bisa menimpa kita, tidak mustahil. Ya.
tiba-tiba stroke, tiba-tiba kena kanker, udah nggak bisa usaha lagi, padahal usaha sedang maju-majunya, tiba-tiba stroke. Gimana itu? Anak masih kecil-kecil. Di dunia ini betul-betul apa yang tidak terduga bisa terjadi. Maka jangan sekali-kali kita merasa aman. Saya sehat, saya masih muda, bisnis saya di mana-mana, ya, link saya banyak. Jangan. Takdir itu tidak ada yang tahu. Inna akhwafa ma akhafu alaikum, ini sabda Nabi SAW, sungguh yang paling aku takutkan terhadap kalian apa? Asyirkul asghar, syirik kecil. Apa? Ar-riya. Beliau sendiri yang menjelaskan syirik kecil itu apa? Ar-riya. Yakulullahu yawmal qiyamati idza jazan nasa bi'amalihim. Nanti pada hari kiamat ketika Allah membalas orang-orang, nih balasan salatmu, nih balasan saummu, nih balasan dari sedekahmu, nih balasan dari hajimu, jihadmu dan seterusnya. Ada orang yang dikatakan oleh Allah, idhabu ila alladhi kuntum turauna fid dunya, carilah pahala dari orang-orang yang engkau pameri. Engkau ingat bahwa engkau sholat dulu, engkau saum dulu, engkau zakat dulu, pamerkan. Dan Allah bikin dia ingat seingat-ingat. Pamer sama siapa? Si fulan misalnya. Mintalah pahala sama dia, mintalah ganjaran sama dia. Kan kamu beramal pamer sama dia kan? Ingat dia. Kayak apa sedihnya, kayak apanya saja. Fanduru hal tajiduna indahum jazaan. Lihatlah mereka bisa ngasih pahala apa tidak, bisa ngasih ganjaran apa tidak, bisa ngasih balasan apa tidak. Jelas tidak bisa. Hanya Allah satu-satunya yang bisa memberikan ganjaran pahala. Betapa mereka menyesal, sudah tidak ada gunanya tentunya. Ya, yang keempat, ar-riya'ul badan. Setelah harta, sekarang badan, fisik. Antum barangkali yang punya badan tegap, apa istilahnya, atletis, hebat, ya, jangan dipamerkan. Ya, ini tercela. Kita syukuri punya badan yang tegap, kuat, yang lain tidak kuat, ngangkat sekian kilo, antum kuat, kita syukuri. Bukan untuk kita pamerkan. Memang tercela.